Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Sehat nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke. Hari ini kita akan membahas Hari ini kita akan membahas tentang membuat videonya dengan handphone. Oke. Tunggu sebentar ya. Baik. Sebagai pemateri, Mas Febriono silahkan menyampaikan. Terima kasih Mas Fauzan atas pembukaan tadi. Oke, di sini lagi-lagi saya ulangi. Di sini kita akan menunjukkan bagaimana cara membuat iklan hanya dengan handphone. Nah, biasanya kan anak-anak suka membuat melihat TikTok, melihat Instagram. Nah, di situ itu sering kita jumpai video yang berupa iklan. Nah, tidak hanya iklan, kadang juga sebuah video vlog, video apapun itu. Nah, kali ini kita hanya buat dengan handphone, tidak menggunakan laptop seperti hanya Premiere Pro, bukan. Nah, mungkin di sini ada yang tahu aplikasi editing video yang ada di handphone? Kain Master. Nah, boleh. Ada lagi? Ada lagi? Oke. Motion. Ya, Motion, terus CapCut, VN, dan masih banyak lagi ya. Nah, di sini saya akan mencontohkan hanya dengan CapCut. Nah, siapa yang belum tahu CapCut di sini? Sebelum ke tahap editing, saya akan menjelaskan tentang bagaimana teknik pengambilan video. Oke, saya share screen dulu ya. Share screen. Oke, share screen. Oke, udah masuk share screen-nya? Sudah. Saya akan menjelaskan tentang iklan. Apa sih iklan itu? Oke, slideshow. Nge-lag. Penjelasan tentang iklan. Apa sih iklan itu? Iklan atau promosi adalah pesan yang disampaikan ke publik dengan tujuan memengaruhi keputusan khayalak, bisa untuk mengajak membeli suatu produk atau menggunakan jasa tertentu. Sementara itu, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, iklan adalah berita atau pesan untuk mendorong, membujuk khayalak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Oke. Jenis-jenis iklan dibagi menjadi dua, yaitu iklan komersial dan iklan non komersial. Iklan non komersial ini dipasang dengan tujuan untuk mendapatkan
ekonomi karena iklan utama adalah untuk meningkatkan penjualan. Terdapat 3 bagian dalam iklan komersial, yaitu iklan konsumen, iklan bisnis, dan iklan profesional. Yang kedua, iklan non komersial. Iklan non komersial tidak menitik beratkan pada keuntungan material atau ekonomi. Iklan non komersial justru bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sosial, yaitu agar masyarakat mendapatkan tambahan wawasan, kesadaran diri, dan merubah perilaku dan sikap masyarakat terhadap masalah yang ditampilkan pada suatu iklan tersebut. Jenis-jenis iklan. Jenis-jenis media iklan. Ada 2, yaitu media cetak dan elektronik. Iklan media cetak adalah iklan yang dibuat dengan cara dicetak. Biasanya iklan cetak yang kerap ditemui di koran, selembaran, majalah, baliho, poster, stiker, dan terdapat dan lain sebagainya. Dalam iklan cetak terdapat ketentuan dan dalam membuatnya berdasarkan di mana iklan tersebut akan dipasang. Iklan elektronik. Iklan ini menggunakan media elektronik dalam penyampaian dan tampilan iklannya. Iklan elektronik banyak sekali ditemui, antara lain iklan televisi, radio, iklan dalam film, dan iklan dalam media sosial yang saya bilang tadi, yang ada di TikTok, terus Instagram. Nah, iklan sekarang itu makin menarik, yang dimana tidak hanya langsung menunjuk iklan, yang awalnya banyak tuh yang lihat TikTok di sini, yang awalnya itu vlogging, tiba-tiba muncul iklan, orangnya buat iklan sendiri gitu. Lanjut, tujuan dari iklan. Tujuan dari iklan yaitu 1, persuading atau membujuk. Iklan bisa membentuk preferensi merek, mengubah persepsi konsumen tentang atribut produk, membujuk konsumen untuk mencoba produk atau jasa diinginkan, dan mengajak konsumen untuk membelinya sekarang. Reminding, mengingatkan. Iklan melindungi agar merek perusahaan tetap dalam ingatan para konsumen, serta meningkatkan minat konsumen terhadap merek yang sudah ada. Adding value atau penambahan nilai. Iklan memberi nilai tambahan yang berupa inovasi, penyempurnaan kualitas, atau mengubah preferensi konsumen. Iklan yang efektif dapat merubah preferensi dari konsumen. Assenting, mendampingi. Fungsi iklan adalah sebagai pendamping yang memfasilitasi upaya-upaya lain dari perusahaan dalam proses komunikasi pemasaran, sehingga perusahaan dapat lebih cepat mencapai target yang diinginkan. Oke, itu sekilas dari pengertian iklan sendiri. Ada yang ditanyakan? Nah, iklan. Oke. Lanjut ke tadi, teknik pengambilan video. Oke. Teknik kamera movement yang biasa dipakai dalam pembuatan video. Ada beberapa banyak teknik dan saya cuma ambil beberapa aja. Oke, yang pertama ada zoom. Teknik kamera movement yang pertama adalah zoom atau zooming dengan cara mendekati atau menjauhi objek secara optik dengan mengubah panjang fokal lensa dari sudut pandang sempit ke sudut pandang lebar ataupun sebaliknya. Gambar yang dihasilkan dari gerakan ini adalah kamera mendekati objek atau zoom in, atau kamera objek seolah-olah menjauh atau zoom out. Dolly. Dolly adalah teknik yang mendekati atau menjauhi subjek dengan menggerakkan kamera di atas tripod, atau teknik ini biasanya lebih dapat memberikan kesan bahwa kamera adalah mata penonton. Gerakan kamera dapat mewakili gerakan mata penonton seolah-olah ikut terbawa dalam film. Yang ketiga ada panning.
Panning adalah menggerakkan kamera menoleh ke kiri atau ke kanan. Gerakan panning ini biasa juga digunakan untuk mengambil gambar pada objek yang tak bergerak, misalnya kondisi ruangan, foto-foto yang berjajar di dinding, suasana kota, atau yang lainnya. Bisa juga gerakan panning ini disebut untuk transisi antara dua shot. Nah, ada 3 lagi, yaitu tilt, pedestal, dan follow. Nah, ini sangat berkaitan dengan yang 3 di atas tadi. Oke, lanjut. Dan ini kan movement. Lanjut kita ke jarak teknik pengambilan. Oke. Yang pertama ada extreme wide shot. Teknik pengambilan video yang pertama ini sangat pas digunakan untuk menunjukkan sebuah lokasi di mana video tersebut dibuat. Nah, extreme wide shot ini untuk menunjukkan lokasi mana yang digunakan ataupun intro dari sebuah video tersebut. Kayak semisal ini, oh intronya di gudang Axio, berarti videonya selanjutnya akan berkaitan dengan produk Axio. Oke, yang kedua ada wide shot. Jika kamu sering melihat video dengan gambar yang memenuhi frame, namun ada jarak pada bagian kepala dan kaki, berarti kamu sedang melihat yang diambil dengan menggunakan teknik wide shot. Yang ketiga ada very wide shot. Very wide shot kerap disamakan dengan extreme wide shot. Memang secara teknik keduanya menggunakan tipe pengambilan gambar menggunakan pengambilan gambar yang sangat luas. Akan tetapi jika diamati lebih mendalami, jenis tipe shot satu ini memiliki visual yang lebih sempit jika dibandingkan dengan tipe extreme wide shot. Lanjut ada mid shot. Mid shot adalah jenis shot satu ini kerap disebut dengan medium shot, yaitu sebuah teknik pengambilan video yang menghadirkan beberapa sebagian subjek dengan lebih rinci. Jika kamu menggunakan manusia sebaiknya sebagai subjeknya, mulailah shot dari sebatas pinggang sehingga ke atas kepala. Jenis shot satu ini memberi keleluasaan subjek untuk bergerak. Selain itu, shot ini juga kerap digunakan sebagai permulaan sebelum mengambil gambar. Ada medium close up. Jika ingin mengekspos bagian wajah subjek supaya lebih jelas dan detail, maka gunakan teknik pengambilan video satu ini. Jenis shot satu ini kerap digunakan untuk mengambil subjek manusia, khususnya pada bagian kepala saja. Lanjut. Extreme close up mirip dengan medium close up yang mengambil hanya bagian kepala, tetapi teknik satu ini lebih ekstrim lagi dalam menampilkan sebuah objek secara mendetail. Jenis shot satu ini sangat pas digunakan untuk menampilkan detail bagian tertentu seperti bagian mata, telinga, serta hidung. Oke, tadi adalah contoh-contoh pengambilan gambarnya. Nah, sekarang kita langsung menuju ke bagaimana cara editing video di CapCut. Oke, saya selesai dulu. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi CapCut yang ada di Android ataupun iOS. Nah, di sini saya menggunakan iOS untuk editingnya. Nah, di tampilan awal ini kita dapat melihat ada tambah proyek baru ataupun tempat edit kita. Nah, tidak hanya kita edit manual, tapi di CapCut kita disediakan template. Nah, di template ini banyak sekali yang lagi tren di sosial media TikTok. Nah, oke, kita langsung masuk aja di proyek baru.
Oke, di proyek baru ini kita langsung disuguhkan dengan beberapa video yang kita ada di galeri. Nah, kali ini kita akan mengedit tentang Axio. Nah, yang kemarin saya buat waktu Axio mengajar. Tugas Axio mengajar pertama. Nah, kita ambil aja. Oke, yang mana ya? Nah, ini sih. Oke, oke. Nah, ini adalah tampilan workspace dari aplikasi CapCut. Banyak sekali tool yang ada di sini. Ada edit, audio, teks, stiker, overlay, efek, filter, format, kanvas, dan sesuaikan. Nah, jika kita ingin memotong suatu video tersebut, kita gunakan edit untuk memotong. Tidak hanya memotong aja, kita bisa mengubah kecepatannya, menganimasikan videonya, gaya video, dan menghapus untuk menghilangkan potongan yang ingin kita buang. Nah, seperti halnya seperti ini. Kita ambil shot dari sini aja. Oke. Nah, kita potong. Terus kita hanya ambil yang sisi awal ini aja. Nah, bagaimana cara menghapusnya? Tinggal ini, hapus. Oke. Nah, setelah bentar saya contoh tambah import. Oke. Nah, ini kan semisal nih, ini sudah jadi nih editannya. Nah, terus kita ingin menambahkan audio. Nah, di audio kita tambahkan audio. Nah, di sini ada pilihannya banyak. Yang suara adalah suara lagu yang disediakan oleh CapCut-nya sendiri. Dengan efek ini adalah kayak ekstensial dari sound yang disediakan CapCut, seperti yang suaranya angin, suara lonceng, suara bell, dan lain-lain. Nah, kalau diekstrak, kita mengambil sound yang ada di suatu video. Nah, video itu diambil hanya soundnya aja. Misal saya ingin menggunakan soundnya yang ini mana ya? Ini aja. Nah, nanti tidak berupa video lagi, cuman berupa soundnya. Nah, ini Kak. Nah, terus semisal nih, editannya sudah selesai. Saya rasa sudah bagus. Cuman warnanya kok kurang. Nah, itulah pentingnya color grading, di mana CapCut sudah menyediakan berbanyak template. Nah, semisal nih ada S ini lebih cerah. Nah, kalau kilauan tambah lebih cerah lagi. Kalau sesuaikan ini kita mengatur sendiri efek itu grading itu mau kita jadikan musim dingin atau musim kemarau. Nah, seperti itu. Oke. Semisal sudah semua nih. Nah, sudah semua. Set videonya sudah selesai, terus sudah dikasih sound, sudah dikasih semua. Terus kita mau ekspor ke galeri. Nah, kita tinggal pilih ini untuk mengatur kita mau kualitas video tersebut yang 720 atau yang 1080. Semakin besar resolusi, MB yang dihasilkan juga lebih besar. Nah, tingkat bingkai ini sama seperti halnya FPS. Ada yang 30 fps, 50 fps, 60 fps. Nah, semakin tinggi fps, semakin smooth pergerakan dari video tersebut. Oke, kita rata-rata kalau kita buat iklan itu pakai yang 30 fps. Oke, kalau sudah kita upload. Oke, export. Nah, setelah sudah iklan sudah terbuat, kita tinggal share iklan tersebut ke media sosial kita ataupun ke story WhatsApp, story apapun itu untuk mengunggah video branding kita tadi. Nah, tujuannya apa sih membuat iklan terus diupload? Nah, kita kan banyak nih sekarang yang buat UMKM nih, kayak kalian reseller lah perumpamannya. Nah, nggak hanya kita sebagai reseller pasti tidak hanya diam,
bagaimana barang kita cepat laku, bagaimana cepat laris. Nah, itu caranya adalah dengan iklan tersebut untuk menaikkan nama dari brand kita atau toko kita. Nah, yang dari sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak yang ingin tanya ya. Oke, mungkin sekian penjelasan tadi tentang cara membuat iklan hanya dengan handphone. Yang penting satu sih, kalau mengedit video itu harus ada mood. Kalau kita nggak mood nih, tiba-tiba edit videonya langsung berantakan. Oke, sekian mungkin dari saya. Bisa Fauzan? Oke. Kalau ada yang mau nanya silahkan. Tidak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, ya saya cukupkan dulu ya. Insya Allah bisa paham ya sama materi kali ini. Oke lah, kalau begitu. Nah, terima kasih atas kehadirannya. Saya syukuri. Dan kita belum foto bareng sama yang ada di sini. Kita belum foto bareng. Ayo. Oh, kita foto bareng dulu, guys. Ayo posisi. Boleh acungkan jempol, boleh. Oke. Satu, dua, tiga. Gimana? Screenshot nggak sih? Screen. Satu, dua, tiga. Oke, guys. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mas Febriano, gimana? Ada yang mau ditambahin lagi? Sangat itu aja. Oke, untuk Febriano dan Fauzan, terima kasih ya atas presentasinya. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Boleh silakan live Zoom-nya.